Jadi mumpung aku tahu nih ya, orang Indonesia itu suka dengan mie dan aku kebetulan dari Aceh. Terus ya udah, aku ngerasa ya ini bisa jadi bisnis gitu. Walaupun memang bisnis ini belum terlalu gimana, yang penting aku udah bisa mempunyai skill untuk memulai usaha gitu. Aku ngerasa gitu aja ya, guys. Segala sesuatu kita jangan melihat besar atau kecilnya sesuatu usaha kita gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun channel aku, Susan Sitohang. Aku bakalan ngasih beberapa tips cara memulai usaha yang baik dan benar ya guys. Caranya itu sederhana aja. Itu cara ala-ala aku juga ya kan guys. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Baiklah, sebelumnya jangan lupa follow akun usaha aku ya guys. Instagramnya nih Aceh Kanong. Dan jangan lupa juga follow akun aku Susan Sitohang 03. Oke, sebelum banyak bicara ya guys, aku bakal ngasih beberapa tips yang sederhana namun bagiku itu sangat-sangat mempengaruhi bisnis kita ya, sangat mempengaruhi usaha yang kita jalani. Ada beberapa tips cara memulai usaha yang baik dan menurut aku benar ya. Pertama itu adalah kita harus tahu dulu bahwasanya diri kita ini berharga gitu. Sebelumnya kita harus percaya diri dulu ya guys, bahwasanya kita ini diciptakan masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi tetap aja percaya diri bahwasanya kalau kita itu mempunyai kelebihan apa, kelebihan memasarkan atau kelebihan memproduksi, apapun itu kita harus percaya diri dulu. Jangan belum apa-apa langsung down, mikir oh usaha mereka besar, oh mereka punya modal banyak gitu, jadi aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa cara memasarkan produk aku gitu. Tapi kita harus dulu punya tekad, punya percaya diri bahwasanya kita ini mempunyai kelebihan. Dan yang kedua itu apa? Kedua itu adalah niat. Segala sesuatu itu harus mempunyai niat ya guys. Segala sesuatu apapun itu harus mempunyai niat yang baik dan benar gitu ya. Kalian harus mempunyai niat yang baik guys. Jadi kalian niatnya apa nih? Niatnya itu supaya bisa bantu orang tua, atau niatnya itu supaya mempunyai penghasilan dengan rezeki yang halal gitu ya. Jadi segala sesuatu itu harus mempunyai niat yang baik, insya Allah hasilnya juga baik. Dan yang ketiga itu apa guys? Ketiga itu adalah visi misi. Karena di dalam usaha juga mempunyai visi misi, bukan hanya di dalam pekerjaan atau di dalam organisasi atau perkuliahan. Di dalam usaha juga kita mempunyai visi misi ya guys ya. Jadi segala sesuatu itu juga harus ada planningnya. Kenapa kita harus mempunyai visi misi dalam usaha? Pertama, kita juga harus tahu nih usaha apa yang mau kita bangun. Atau contohnya kita mau bangun usaha taman kanak-kanak gitu ya kan. Kita mempunyai misi membangun taman kanak-kanak itu buat apa guys? Apakah taman kanak-kanak itu hanya dinikmati untuk anak-anak doang, atau untuk kalangan-kalangan yang masih di bawah umur? Atau memang kita mempunyai visi bagaimana taman kita tersebut bisa dinikmati hanya bukan anak-anak doang gitu, dinikmati oleh ibu-ibu atau bapak-bapak, atau memang remaja-remaja lain bisa menikmati taman kanak-kanak itu gitu. Itu termasuk visi misi guys. Terus misinya apa lagi?
belanja online, belanja di rumah aja juga bisa gitu. Jadi kita mempunyai usaha, bagaimana cara konsumen bisa belanja lewat media sosial doang gitu. Bagaimana cara konsumen belanja dengan cara online gitu. Orang di rumah aja tapi tetap masih bisa belanja gitu. Jadi mereka tuh mau belanja, contohnya belanja sayur aja ya. Mereka mau belanja sayur, mereka bisa belanja sayur tapi di rumah aja gitu. Usaha yang aku jalani itu usaha yang di rumah aja juga ya guys, apalagi semenjak corona. Jadi aku membangun usaha aku itu masih kecil-kecil doang sih. Seperti misalnya mereka order di rumah, jadi aku langsung masakin minyak gitu. Jadi itu juga sesuatu yang gampang gitu, apalagi di zaman modern ini segala sesuatu itu hanya online. Kebanyakan dari kita juga udah banyak memakai media sosial ya, jadi usaha di rumah aja juga bisa berjalan insya Allah dengan cara yang lebih baik dan dengan cara yang mudah gitu. Yang penting kita harus tekun dulu. Selanjutnya apalagi guys? Selanjutnya itu adalah planning usaha. Apa sih yang mau kita buat gitu kan? Kita udah punya misi-misi nih, tapi kita harus juga tahu nih apa sih yang mau kita buat. Terus kelebihan apa yang kita punya gitu. Setelah kita udah tahu apa sih yang harus kita buat, produk apa yang harus kita buat, kita juga harus tahu produksinya di mana dan bagaimana cara memproduksinya. Jangan nanti kita udah mengangan-angankan sesuatu dan tiba-tiba kita nggak tahu produksinya, dan kita nggak tahu nih mau produksi di mana, atau kita nggak tahu nih cara produksinya. Jadi kita harus paham dulu ya tahap-tahapnya, yang bagaimana cara memproduksinya, terus bagaimana cara kita memasarkan produk tersebut, di mana sih pasarannya. Jangan nanti salah target. Dan yang paling penting itu adalah target pasar. Target pasarnya kita harus tahu guys, jangan nanti kita udah kucuk-kucuk produksi, kucuk-kucuk udah tahu nih planningnya begini begitu, tapi kita nggak tahu targetnya mau di mana gitu kan. Jadi nanti itu usaha kita udah laling nanti jadi nanti udah blank usaha kita udah nggak tahu mau memasarkan di mana gitu. Contohnya gini, kita tinggal di kota mana nih, aku mau cerita sesuatu tentang diri aku sendiri, tentang pengalaman aku. Dulunya aku waktu kuliah, aku tuh tinggalnya di Banda Aceh. Jadi kebanyakan dan sekitar orang Aceh itu mereka tuh di jalan-jalanan itu jualan jus guys. Jadi setiap jalan tuh pasti ada yang jual minuman jus. Itu mungkin bagi aku ciri khas mereka gitu. Di setiap jalan-jalan mereka jual jus, dan di setiap jalanan juga mereka mempunyai ciri khas nih. Ciri khasnya apa? Buah jemblang, namanya itu buah jemblang. Buah jemblang itu bentuknya bulat-bulat gitu guys, jadi bentuknya kecil-kecil gitu. Jadi setiap di jalanan itu mempunyai ciri khas masing-masing guys. Ya kan nggak mungkin kalian tinggalnya di Samarinda terus kalian mau jualan jemblang. Pertama itu nggak mungkin ada, dan yang kedua itu mustahil dong mereka yang di Samarinda suka sama buah jemblang tersebut. Ya paling juga ada beberapa yang kepengen gitu ya, merasakan aja, tapi nggak selamanya gitu mereka menikmati itu. Itu juga contoh-contoh pasar yang memang harus kalian pahami gitu. Terus di Samarinda nih, pertama kali aku datang ke Samarinda, aku juga kaget guys. Pertama kali itu aku datang ke Samarinda, mereka itu di setiap jalan tuh jualan tisu kayak gitu guys. Jadi aku bingung. Jadi pemikiran aku yang baru datang di Samarinda kan masih bingung guys. Kok ada ya orang jual-jual di jalanan jualan tisu gitu, kayak nggak ada jualan lain gitu kan. Jadi bagiku ya kan, kalau kita mau beli tisu kenapa nggak di warung-warung atau misalnya di Indomaret. Ya seperti itulah pokoknya. Kenapa nggak di situ gitu? Kenapa harus mereka jual di jalanan gitu? Apakah mungkin emang kebiasaan mereka jualan tisu di jalanan kali ya? Tapi ya sudah, itu memang target mereka, itu memang pasar mereka.
Ya, aku mikir aja mungkin target pasar mereka itu ya. Jadi kebiasaan memang orang Samarinda itu banyak jual-jualan tisu di jalan-jalanan gitu. Beda halnya dengan di Aceh. Di Aceh itu banyak banget guys yang jualan jus-jus, minuman jus gitu. Yang penting kita pintar-pintar aja guys, melihat kondisi daerah kita itu apa sih yang diminati masyarakat, atau apa sih yang menjadi kebiasaan masyarakat itu. Jadi di situ kalian bisa memiliki peluang untuk membuka usaha gitu. Yang penting kita harus tahu dulu bagaimana target pasarnya. Terus contohnya seperti aku ya guys ya, aku itu menjual mie Aceh Kak Nong. Bentar ya, aku makan dulu ya mie Aceh Kak Nong. Ini guys, sambil promosi ya guys. Ini mie Aceh Kak Nong aku rasain dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Maaf ya guys, agak-agak ribut karena lagi masak. Kita lagi masak, ada pesanan orderan. Jadi videonya agak-agak ribut gitu. Jadi aku jualan mie Aceh di Samarinda. Kenapa sih aku menjual mie Aceh di Samarinda? Yang pertama, aku tahu nih, dimanapun berada, minat dan keinginan keinginan masyarakat itu suka dengan yang namanya mie. Jadi termasuk aku ya, aku paling suka banget dengan yang namanya mie apapun itu, yang penting halal. Aku emang dari Aceh, ya apa salahnya nih produk yang dari Aceh yang emang aku tahu cara produksinya. Kebetulan mama aku sendiri itu orang Aceh, jadi aku pikir mumpung aku tahu nih ya orang Indonesia itu suka dengan mie, dan aku kebetulan dari Aceh, terus ya udah aku ngerasa ya ini bisa jadi bisnis gitu. Walaupun memang bisnis ini belum terlalu gimana, yang penting aku udah bisa mempunyai skill untuk memulai usaha gitu. Aku ngerasa gitu aja ya guys, segala sesuatu kita jangan melihat besar atau kecilnya sesuatu usaha kita gitu, tapi yang penting kita bisa nih, kita mempunyai skill gitu. Aku juga tahu nih target pasarku siapa gitu, apalagi sekarang aku tahu nih langganan aku siapa, berumur berapa nih gitu. Kalau target pasar aku sendiri itu adalah kebanyakan para wanita ya guys, perempuan yang emak-emak mancah gitu. Minimal umurnya dari 20 tahun ke atas. Terus mereka itu pencinta pedas, jadi aku tuh udah tahu pedasnya mereka seperti apa, porsi pedas mereka seperti apa, aku tuh udah tahu. Kalau untuk bapak-bapak atau kalangan cowok ya kan, ada beberapa juga, cuman nggak terlalu seperti yang perempuan-perempuan yang suka mie gitu. Jadi ya itu, aku udah tahu target pasarku siapa, aku udah tahu nih customerku tuh siapa. Ya udah, kita lanjutin aja gitu. Jangan mikir besar kecilnya usaha tersebut gitu. Yang penting kita mulai berusaha, kita merasa diri kita ini punya kelebihan gitu. Setiap ciptaan Tuhan tuh pasti mempunyai kelebihan guys. Jadi nggak usah terlalu minder gitu, apakah kita nggak bisa, aku kurang nih bagian pemasaran, tapi kan kalian juga bisa di bagian produksi. Yang penting kita harus ada niat dulu. Contohnya seperti kata Bob Sadino, yang penting kita itu harus lakukan saja. Jangan sampai kita banyak nanya. Bertanya dan belajar itu beda ya guys ya. Kita belajar dulu bagaimana sih tahap-tahapnya gitu. Kita bertanya bagaimana sih, cuma kita jangan banyak tanya gitu. Ekspresikan aja diri kalian gitu. Bagaimana sih kelebihan kalian gitu. Apa yang kalian minatin. Kalau memang kalian bagian produksi ya oke, kalian memproduksi barang kalian gitu. Kalau kalian bagian pemasaran, ya sudah, OTW aja. Segala sesuatu itu harus kita jalani dulu. Kita nggak tahu nih gagal atau berhasilnya kita kalau kita nggak bisa, kita belum menjalaninya.
Jadi bagaimana kita mau merasakan tempat wisata kalau kita belum masuk ke wisata tersebut? Kita harus masuk dulu, baru kita tahu nih, oh di sana indah, tamannya nyaman, tempat duduknya bagaimana, fasilitasnya nyaman gitu. Jadi yang penting kita itu harus OTW dulu, harus tindakan dulu gitu. Jangan banyak cerita, banyak omongan, banyak pertanyaan, tapi kita tidak OTW untuk melakukan saja gitu. Karena apa? Sebenarnya pelajaran dari memulai usaha itu sebenarnya kita ngelakuin aja gitu. Dari situ kita udah tahu nih, dari situ kita udah belajar sendiri. Karena pengalaman aku dulu juga nggak suka yang namanya usaha atau memang membuka bisnis itu aku paling nggak suka gitu, apalagi jualan gitu ya. Aku tuh paling nggak suka yang namanya begitu-begitu, walaupun memang orang tua aku basicnya jualan gitu. Tapi selama aku udah memahami dan banyak orang yang aku kenal gitu, ya aku pikir itu sesuatu yang asik gitu. Jadi segala sesuatu itu harus kita senangi dulu, harus kita nikmati dulu, harus kita bahagia. Intinya kita harus bahagia dulu ya guys ya. Untuk memulai sesuatu kita harus bahagia, biar hasilnya pun nikmat ya, biar hasilnya juga enak. Terus saat kita jatuh kita juga nggak terlalu down gitu. Jadi guys, intinya para yang ingin memulai usaha, mudah-mudahan usahanya lancar dan niat baiknya itu dikasih kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan sukses dengan cara kita sendiri ya guys. Yang penting kita harus berusaha. Oke, begitu aja tips dan tahap-tahap sederhana untuk memulai usaha. Yang penting kita harus percaya diri, terus niat, dan terus mempunyai visi misi dan planning usaha yang kita mulai. Dan udah kita OTW. Setelah udah tahu semua itu, tahap tersebut ya udah kita OTW ya guys ya. Oke, terima kasih dan jangan lupa ya follow akunnya Aceh Kak Nong ya. Aku udah beberapa kali bilang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sukses.